Hai, kami dari kelompok 1. Nah, topik yang kita akan bahas yaitu ragam sikap tercela. Pasti kalian pernah ngalamin lah hal-hal yang gak enak buat diri kalian atau kalian pernah ngelakuin juga untuk orang lain. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan satu persatu materi yang akan kita bahas. Nah, dengan adanya materi ini, kita harapkan siswa dan siswi dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ini, diharapkan siswa dan siswi juga menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong kerjasama, toleransi dan damai, santun, responsif, dan proaktif dari sebagian dari solusi. Atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri dari cerminan bangsa dalam pergaulan berbasis dunia. Maka dari itu, ayo kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Nomor 1, fitnah. Pengertian kata fitnah berasal dari bahasa Arab. Asal katanya dari fatana yang artinya adalah cobaan atau ujian. Dalam KBBI, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama, baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Banyak aspek berbagai dampak negatif perbuatan fitnah yang kita lakukan kepada orang lain, seperti merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter dan nama baik individu lain, menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Dengan adanya sikap tersebut, kita juga dapat menyikapi sikap-sikap fitnah yang dilakukan orang lain. Seperti sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari dampak fitnah. Yang kedua, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah karena sebagai korban fitnah. Apakah kalian juga tahu? Karena dampak negatifnya sangat besar untuk kehidupan bermasyarakat, fitnah juga dapat menimbulkan kesengsaraan baik kepada orang yang difitnah maupun orang yang mengfitnah itu sendiri. Al-Quran juga mengatakan bahwa fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Statement tersebut pasti benar, sebab ayat Al-Quran tidak ada sedikit pun yang perlu diragukan kebenarannya. Hanya saja, semua orang mampu menghayatinya, kecuali orang-orang yang terkena fitnah itu sendiri. Adapun riwayat hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa memfitnah saudaranya dengan tujuan mencela dan menjatuhkan kehormatannya, maka Allah akan menahannya di jembatan jahanam sampai ia bersih dari dosanya dengan siksaan itu. Dengan riwayat Abu Dawud dan hasankan oleh Albani. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa kita harus menjauhi sikap fitnah ini? Memfitnah orang itu hanya enak sesaat saja. Namun, sadarilah dampak negatifnya yang akan besar menimpa kamu. Jadi, lebih baik kamu berubah, mulai dari sekarang sebelum terlambat. Nah, itu adalah sebagian dari cuplikan yang kami buat untuk memahami dan membuat kalian sadar betapa bahayanya sikap fitnah ini. Untuk selebihnya, kita akan menjelaskan kembali oleh Sally Carlina. Sally Carlina, mohon bantuannya ya. Number 2. Hoax. Hoax adalah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Seringkali hoax dibuat untuk mengiring pikiran manusia pada pandangan tertentu. Pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan hoax ialah orang yang lemah imannya karena ia tetap menyebarkan hoax meskipun ia tahu bahwa hoax itu menimbulkan kekacauan. Atau karena ia tetap menyebarkan berita tanpa diklarifikasi kebenarannya dahulu. Adanya hoax merugikan tiap orang, baik penyebarnya, sasarannya, ataupun orang yang terpercaya. Penyebarnya akan dijuluki pendusta, sasaran akan buruk namanya, dan orang yang percaya hoax akan memilih prasangka buruk pada sasaran hoaxnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal, sangat penting untuk kita berhati-hati dalam berbicara. Tulus untuk beribadah kepada Allah dan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Adapun hoax menurut Islam,
Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoaks akan menjadikan seseorang menjadi tidak percaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoaks itu benar-benar dijauhi oleh semua orang. Di antaranya hoaks adalah menyebarkan kepanikan masyarakat. Ketika mendengar suatu kabar, harusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut sebelum menyebarkannya. Nomor 2, retaknya hubungan masyarakat. Dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu, beberapa orang dan kelompok lainnya akan memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Hal tersebut merenggangkan hubungan baik dalam masyarakat. Nomor 3, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Kalian tahu gak sih, seseorang yang mencintai hoaks akan merelakan waktu dan hartanya mengalir dengan sia-sia. Ia mengorbankan waktu dan hartanya bukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan hanya untuk bersenang-senang saja. Itulah beberapa informasi mengenai hoaks. Jika kalian mendapati berita yang diterima adalah sebuah hoaks, kalian bisa melaporkannya. Kamu bisa mengadukannya konten negatif atau hoaks kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nomor 3. Adu domba. Mungkin kalian pernah mengalaminya. Ketika kalian berbuat baik atau buruk, itu tetap salah di mata orang lain. Pengertian adu domba adalah, adu domba juga disebut dengan namimah. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Baghawi, adu domba adalah mengutip sesuatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya. Mendapatkan siksa dan dosa, merupakan hubungan yang buruk, menimbulkan